Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kimia Polimer, Kimia Sains 2018 akan memaparkan materi mengenai teknik polimerisasi. Langsung saja, yang pertama yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian, bahan kimia digunakan yaitu stirena, butil akrilat, metil metakrilat dari PT Clariant, natrium lauryl sulfat 30%, nonil fenol EO 10, hidrogen peroksida 50%, tersier butil hidroperoksida 70%, amonium persulfat, asam askorbat, air demineral. Kemudian formulasi monomer dan surfaktan dibuat tetap, yaitu monomer stirena sebesar 22,6%, butil akrilat 11,1%, metil metakrilat 1,05%, sedangkan surfaktan yang digunakan sebesar 4,8 sampai 5% dari total formula. Digunakan dua surfaktan yaitu natrium lauryl sulfat, surfaktan anionik, dan nonil fenol N10 yaitu surfaktan nonionik. Kemudian selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian di sini dibandingkan 4 jenis inisiator yaitu amonium sulfat APS, hidrogen peroksida H2O2, tersier butil hidroperoksida, dan inisiator redoks H2O2 atau asam askorbat. Konsentrasi inisiator yang digunakan adalah 0,3%, 0,4%, 0,5% dari jumlah total formula. Nah, metode yang dipakai yaitu yang pertama semi kontinu, di mana larutan initial charge yang mengandung sekitar 60% surfaktan yang dilarutkan dengan air demineral. Larutan stream 1 berisi inisiator dan air demineral. Larutan stream 2 sering disebut dengan larutan preemulsi. Larutan ini berisi sisa surfaktan ditambah monomer. Sebelum proses dropping larutan stream, dibuat larutan preemulsi terlebih dahulu. Kemudian kedua surfaktan dicampurkan. Setelah surfaktan larut sempurna dalam air, monomer satu persatu dimasukkan dengan perlahan-lahan sambil terus diaduk. Larutan stream 1 dan larutan stream 2 dialirkan ke dalam larutan initial charge dengan kecepatan konstan selama 5 jam. Kemudian suhunya dijaga tetap yaitu sekitar 70-80 derajat Celcius. Polimerisasi menggunakan labu polimerisasi yang memiliki 5 lubang untuk dropping stream. Dropping stream 1 dan dropping stream 2, kondensor, termometer, dan untuk pengaduk dengan kecepatan pengadukan sekitar 150 rpm. Setelah itu dilakukan pasca polimerisasi selama 1 jam. Kemudian ada metode semi kontinu inisiator redoks dengan mengalirkan larutan asam askorbat ke dalam campuran surfaktan, monomer, hidrogen peroksida, dan air secara kontinu dengan menjaga kecepatan konstan dan suhu dijaga tetap selama waktu polimerisasi yaitu 5 jam. Kemudian dilakukan pula sebaliknya yaitu hidrogen peroksida dialirkan ke dalam campuran surfaktan monomer, asam askorbat, dan air selama waktu polimerisasi yakni 5 jam. Kemudian ada metode batch. Dalam teknik batch seluruh monomer, air, dan surfaktan langsung dicampur dalam satu wadah. Ketika suhu polimerisasi tercapai 70-80 derajat, selama inisiator dialirkan ke labu polimerisasi. Ya, selanjutnya itu batch inisiator redox. Produk yang pertama itu produk yang digunakan sama dengan teknik batch. Biasanya hanya saja penambahan dilakukan secara shoot 60 menit atau penambahan sejumlah larutan inisiator tiap 60 menit. Selanjutnya dilakukan penambahan sejumlah larutan asam askorbat ke dalam larutan initial charge selama 60 menit. Dan yang terakhir dilakukan pula penambahan sejumlah larutan H2O2 ke dalam larutan initial charge selama 60 menit. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Terlihat pada tabel yaitu kandungan padatan. Nah, persen kandungan padatan teoritis yang dibuat dalam percobaan adalah 40%. Bila kandungan padatan yang dihasilkan mendekati kandungan padatan teoritisnya, menandakan reaksi polimerisasi telah berlangsung secara sempurna. Nah, yang terakhir itu adanya pergeseran dalam spektrum IR juga membuktikan bahwa telah terjadi proses polimerisasi. Spektrum IR memperlihatkan terjadinya pergeseran bilangan gelombang gugus karbonil ke arah bilangan gelombang yang lebih besar.
bilangan gelombang CO dari monomer butil akrilat 1725 cm pangkat min 1, monomer metil metakrilat 1717 cm, sedangkan bilangan gelombang polimer ARI3 adalah 1728 cm. Bisa terlihat pada tabel gambar 2 yaitu kurva DSC ARI2. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat pada gambar 4. Di situ merupakan gambar berat molekul kopolimer, di mana adanya pergeseran diakibatkan terjadinya reaksi polimerisasi pada ikatan C rangkap 2C yang ada pada butil akrilat dan metil metakrilat, sehingga ikatan rangkap terkonjugasi menjadi hilang dan menyebabkan terjadinya kenaikan energi untuk melakukan stretching C rangkap 2O. Kenaikan energi ini mengakibatkan kenaikan bilangan gelombang data berat molekul polimer yang dihasilkan, yang dapat dilihat pada gambar 4 memperkuat bahwa polimerisasi telah terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan jenis inisiator dan teknik polimerisasi dengan kandungan padatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kandungan padatan merupakan salah satu parameter analisis yang penting untuk dilakukan. Untuk polimerisasi menggunakan inisiator APS, baik menggunakan teknik batch, semi kontinu maupun inisiator redox, didapatkan persen kandungan padatan yang hampir mendekati nilai teoritisnya, yaitu sebesar 40%, di mana persen konversi berkisar antara 88,7% sampai dengan 93,0%. Lain halnya dengan inisiator organik TBHP maupun H2O2, tidak dilakukannya pengukuran disebabkan karena secara fisik terlihat jelas bahwa polimer yang dihasilkan sangatlah tidak sempurna, sehingga dapat dipastikan bahwa kandungan padatannya pun akan sangat rendah. Karena kandungan padatan merupakan salah satu indikator sempurna reaksi, jadi dapat disimpulkan bahwa inisiator TBHP maupun H2O2 polimerisasi telah terjadi, namun belum berjalan dengan sempurna. Hal ini berkaitan erat dengan laju dekomposisi yang biasanya dispesifikasikan dengan waktu paruh dan juga kelarutan masing-masing inisiator dalam air. Selanjutnya yaitu hubungan jenis inisiator dan teknik polimerisasi dengan kandungan padatan. Kandungan padatan berhubungan erat dengan monomer sisa karena monomer sisa menunjukkan jumlah monomer yang tidak terpolimerisasi selama reaksi. Untuk mengurangi monomer sisa, biasanya dilakukan reaksi pasca polimerisasi dengan penambahan kembali inisiator. Variasi teknik antara teknik batch atau air 9 dengan semi-kontinu ARI3 tidak berpengaruh terhadap kandungan padatan yang diperoleh. Selanjutnya itu hubungan jenis inisiator dan teknik polimerisasi dengan viskositas. Viskositas diukur menggunakan alat viskometer Brockfield. Alat ini bekerja berdasarkan friction yang ditimbulkan oleh emulsi terhadap luas area spindle yang digunakan. Viskositas berpengaruh terhadap hasil polimer emulsi. Aplikasi polimer untuk bahan pelapis atau coating dan biasanya memerlukan polimer yang viskositasnya tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu encer. Data viskositas dapat dilihat pada gambar 5, yaitu viskositas copolimer. Baiklah, selanjutnya adalah hubungan jenis inisiator dan teknik polimerisasi dengan ukuran partikel. Bisa dilihat pada gambar 6 serta gambar 7. Ukuran dan distribusi ukuran partikel merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi sifat-sifat polimer. Biasanya, dengan semakin kecilnya ukuran partikel, maka penyusunan pada coating polimer akan lebih rapat, sehingga tidak ada ruang untuk partikel lain akan masuk. Semakin banyak jumlah inisiator APS yang ditambahkan, maka kecepatan polimerisasi akan bertambah, sehingga ukuran partikelnya pun semakin membesar. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di komentar pada video ini. Terima kasih.